Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica episode 64 Pulang lebih awal. Hanafi pun baru selesai membersihkan diri. Ia masih menggunakan piyama handuknya. Di pandangannya, Insa yang masih saja terlelap dengan posisi yang sama saat Hanafi baru saja pulang tadi. Astaga, lelap sekali tidurmu sayang. Terkikik pelan sambil berdiri di depan cermin, memandangi bayangan dirinya di sana. Hanafi mengacak-ngacak rambutnya yang masih setengah basah, membiarkannya berantakan begitu saja. Ia lalu melirik lagi kue yang ada di atas meja, lalu segera mendekatinya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku sayang, bahkan kau sudah menyiapkan kuenya di sini. Kau sudah susah payah membuatnya sayang, aku akan memakannya. Hanafi pun mulai mengambil sendok kecil di piring itu, lalu membelah kue yang ada di depannya. Coklatnya masih meleleh dengan sempurna. Ketika dimasukkan ke dalam mulutnya, seharusnya Hanafi memperoleh rasa renyah di luarnya dan lembut di bagian dalam dengan coklat yang meleleh di sana. Tapi kini hanya rasa lembut dan coklat yang meleleh di dalamnya, karena dari bagian luarnya sudah tampak basah dan menghilangkan rasa renyah yang seharusnya tercipta. Terlintas senyum di wajahnya. Sepertinya jika aku kemarin pulang dan memakannya, pasti kue ini sangat lezat, bahkan lebih lezat dari yang biasa aku beli. Rupanya pintar juga ya istriku membuatnya. Memandang Insa lalu tersenyum cerah sambil terus memasukkan kue coklat itu ke dalam mulutnya. Hanafi memandang di luar jendela. Bahkan jam masih menunjukkan pukul 2 siang, tapi mendung sudah menghitam seperti itu. Untung saja aku sudah pulang. Sepertinya hujan badai akan segera datang lagi. Sepertinya aku juga harus menjadwalkan untuk pulang lebih awal beberapa hari ke depan, mengingat prediksi cuaca yang tak menentu seperti ini, atau aku akan terjebak hujan badai lagi seperti kemarin. Bahkan semalam saja tak melihatnya, aku sudah sangat merindukannya. Belum sempat Hanafi menyelesaikan gumamannya, tiba-tiba duar. Suara petir terdengar sangat kencang, membuat Insa yang sedari tadi terlelap mulai mengerjapkan mata, terkaget dengan suara petir itu. Insa beringsut di dalam selimutnya, merasakan lagi ketakutan dan kekhawatiran kemarin. Ketika ia membuka mata, yang ia lihat hanya jendela dengan awan menghitam di luar, persis seperti yang dilihatnya kemarin. Entah mungkin karena otaknya yang belum sepenuhnya sadar, kini matanya berkaca-kaca sambil memanggil-manggil nama Hanafi. Mas Han, kau di mana? Apa kau tak akan pulang lagi hari ini? Aku sangat merindukanmu. Hanafi yang duduk di belakangnya mendengar samar-samar suara panggilan itu. Ia pun tersenyum, lalu menaruh piring yang sudah kandas sepenuhnya, hanya menyisakan goresan-goresan coklat meleleh yang masih tertinggal. Hanafi pun langsung memeluk tubuh Insa dari belakang. Aku juga sangat merindukanmu sayang. Suara lembut terdengar di telinga Insa. Insa pun terkesiap, tiba-tiba menerima pelukan dari belakangnya, dan mendapati tangan dan suara yang ia rindukan semalam. Sayang, kau sudah pulang. Insa langsung memutar tubuhnya. Kini ia dan Hanafi berhadapan. Tentu saja sayang, aku pulang. Menghujani wajah Insa dengan banyak kejutan. Insa melingkarkan tangannya pada leher Hanafi, lalu tubuhnya sedikit turun dan menempel-nempelkan hidungnya pada leher Hanafi, menghirup aroma khas yang sangat ia rindukan. Leher itu tercium bau wangi sabun, membuat Insa sedikit mengernyitkan dahinya. Kau baru selesai mandi sayang. Insa mendongak, pandangannya sedikit kecewa, karena aroma khas tubuh Hanafi sudah hilang tertutup bau wangi sabun yang ia gunakan saat mandi. Iya, kau tak lihat, bahkan aku masih mengenakan handuk sayang. Dan ini, Hanafi menggeleng-gelengkan kepalanya, menciptakan sedikit cipratan air dari rambutnya yang masih setengah basah. Rambut acak-acakan yang kau sukai. Sudah tersenyum menggoda, tapi Insa terlihat memajukan bibirnya dan cemberut setelahnya. Hanafi pun bingung melihat ekspresi Insa itu. Loh, kok malah cemberut? Memangnya kenapa? Tak suka lagi dengan rambut model seperti ini? Bukan itu, aku merindukan wangi khas tubuhmu sayang.
Rupanya sekarang kau menyukai bau keringatku ya. Sudah tergigit sendiri. Bukan keringatmu, tapi bau tubuhmu. Itu berbeda tahu. Katakan saja, jangan malu-malu. Ya sudah, kalau begitu biarkan aku membuat keringat sekarang. Membuat keringat, maksudnya? Sudah memandang Hanafi dengan wajah kebingungan, tapi belum sempat ia bicara. Hanafi sudah habis bibir Insa sampai ia gelagapan. Jangan lupa bernafas sayang, membisikkan lembut pada telinga Insa. Kemudian bermain dengan cukup lama di sana. Sekarang kecupannya sudah mulai turun dari telinga itu, turun ke bagian leher, lalu terus ke bawah. Sementara Insa hanya bisa menggeliat di bawah tubuh Hanafi, tanpa melakukan sedikit pun perlawanan. Duar, suara petir kembali menyambar. Insa pun kembali terkaget dengan suara itu. Matanya yang semula terpejam seketika terbelalak. Sementara Hanafi tak memberikan reaksi kaget sama sekali. Ia tengah asik dengan aktivitasnya sekarang. Hendak terpejam lagi, Insa melihat jam digital yang tepat ada di penglihatannya. Jam 14.15. Sudah jam 2 lebih ya sekarang. Rupanya aku tidur cukup lama ya. Astaga, aku kan belum sholat duhur. Sayang, suara Insa terdengar terbata-bata. Hanafi yang masih asik dengan aktivitasnya pun hanya berdiam saja. Aku belum sholat duhur sayang, hentikan. Sebentar lagi sudah masuk waktu asar. Insa kini sedikit mendorong tubuh Hanafi agar menjauh. Apa? Hanafi sedikit terpaku dengan kata-kata Insa barusan, lalu melihat ke arah jam di sebelahnya. Kesempatan itu Insa gunakan untuk lebih mendorong tubuh Hanafi yang kekar itu. Dan usahanya pun tak sia-sia. Kini Hanafi berguling jatuh di sebelah Insa. Dengan segera, Insa beranjak dari tempat tidurnya, membenarkan lagi bajunya yang sudah tampak berantakan karena aktivitas Hanafi barusan. Ia pun berusaha menuju kamar mandi sambil melihat ke arah Hanafi yang menatapnya dengan perasaan kesal, sambil menunjuk-nunjuk jarinya pada Insa. Awas kau ya, gumamnya diri yang masih bisa didengar jelas oleh Insa. Insa pun semakin tergigit dibuatnya. Ia lalu semakin mempercepat langkahnya, takut-takut kalau Hanafi tiba-tiba menyergapnya lagi seperti biasanya. Langkah Insa terhenti, melihat piring marmer yang berisi kue coklat lumernya tiba-tiba kosong. Loh, masa memakannya? Hanafi mengangguk dengan antusias, lalu tersenyum mengingat lagi rasa saat melahap kue coklat itu. Sungguh sayang, rasanya sangat lezat. Sungguh sayang, rasanya sangat lezat. Apa masih ada lagi? Aku ingin memakannya lagi. Tatapan kesalnya sudah menghilang, berganti dengan senyuman sekarang. Kenapa kau makannya sayang? Itu kan kemarin, pasti sudah basi. Maaf, aku lupa mau membuangnya tadi. Enak sekali sayang, sungguh. Seharusnya aku yang meminta maaf telah melewatkan menikmati kue buatanmu kemarin yang sudah kau buat dengan penuh cinta. Aku bahkan bisa merasakan cintamu di setiap lelehannya. Mata Insa berbinar senang mendengarnya. Senyuman Hanafi itu sama persis dengan bayangannya kemarin. Benarkah? Iya sayang, aku bahkan menginginkannya lagi. Hanafi sudah beranjak dari tempat tidurnya, yang membuat Insa sedikit memundurkan tubuhnya, semakin menjauh dari tempat tidur. Sebagai rasa terima kasihku, karena kau telah membuat kue lezat itu untukku, aku akan memberikan aroma khas tubuhku padamu. Hanafi tampak menyeringai tipis pada Insa. Insa yang sudah sangat hafal dengan arti seringai Hanafi itu, ia pun segera berlari kecil ke dalam kamar mandi sambil berkata, berterima kasih dengan ucapan sudah cukup untukku. Pintu kamar mandi pun tertutup dan terdengar suara klik. Insa menguncinya dari dalam. Hanafi pun hanya tertawa sambil melemparkan tubuhnya begitu saja ke tempat tidur. Bersambung.